Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan sebagaimana biasanya dilanjutkan dengan pengajian rutin setiap malam Sabtu. Bapak Ibu rahimakumullah, di awal barangkali kami sampaikan sebagai muqaddimah ting mriki sing sampun yuswa pinten nggih 50 pun kathah nggih, pun kathah. Ada satu pertanyaan mendasar Bapak Ibu, panjenengan yang barangkali sudah senior, sudah lampau dari angka 50, niku nek ngraosaken wekdal niku umur 60 itu berasa cepat atau lama kira-kira? Koyo-koyo kok nembe wingi, betul ya? Koyo-koyo baru kemarin muda kok juk saniki pun napa pun panjenengan pun senior ya. Sudah banyak ilmunya begitu. Ini menjadi pengiling-iling kita bahwa waktu itu berlalu begitu cepat, dan nanti juga akan banyak orang sing nopo nggih sing kaget ketika dibangkitkan pada hari akhir itu. Mereka nek bahasane Temanggung ya rada mak jegagik gitu ya. Mak jegagik itu apa ya? Bahasa Indonesia ini angel itu, mak jegagik itu apa itu? Apa kata mereka? Ka'annahum asyiyatan au duhaha. Mereka mengira-ira, mereka mengatakan kok koyone iki kok urip nang donya itu seakan-akan hanya waktu asyiyatan, waktu sore. Bakdo asar dumugi maghrib niku cepet napa dangu? Cepet sekali. Au duhaha, atau di waktu pagi, waktu duha. Jadi orang akan mengatakan waktu itu seakan-akan mereka tidak hidup di muka bumi ini kecuali waktu sore atau waktu pagi saja. Ironinya Bapak Ibu rahimakumullah, realita niki nek teng mriki mboten katose. Kebanyakan di sana itu saya melihat anak-anak SD, TK itu ya mereka seneng ke masjid, seneng ngaji. Itu di sana. Di sini sama ya, sama. Neng nek pun SMP ucul lepas. SMA tambah bubrah, serah ketok, kecuali hanya 1-2 saja. Kuliah mana ini mahasiswa ini? Angkat tangan ini mahasiswa ini. Mana ada mahasiswa enggak? Usia bekerja, nah mungkin masih ada. Usia nyuwun sewu senior, nah ini banyak yang sudah senior. Lek ngoten mawon, lek alhamdulillah kalau usia senior itu masih mau ke masjid. Ting mriki pinten kakak, Pak? Ini pandiannya berapa kakak ini? RT kami yang kecil saja
pinten kakak niku. Nak umpama do gelem sobo masjid niku saya kira mboten namot nggih. Mboten namot panitia takmir kudu nyewa tratak tak kinten ngoten. Ini realita, ini realita. Ini keadaan kita seperti itu saat ini. Saya tuh kadang sok mikir, waduh, ini jamaah kita kelong terus ini. Bu Lili mboten enten. Pak Heru mboten enten. Waduh, Pak Sari kemarin. Kamu kok arek nambah siji wae angele mboten karuan gitu kan. Kita mau nambah satu aja sulit. Tapi ya itulah realita. Maka hari ini kita prihatin Bapak Ibu rahimakumullah. Hari ini kita prihatin bagaimana supaya karena sayang kita sehingga masyarakat sini wabil khusus ini yang mulai merapat. Itu PR besar bagi kita juga. Priye carane gitu. Kita mau pakai cara yang seperti apa? Baik, itu sebagai mukadimah. Realita memang kita seperti itu dan kita harus prihatin. Soleh itu jangan sendiri tapi harus bersama-sama. Soleh itu tidak cukup yang penting saya ke masjid, yang penting saya sholat, yang penting saya ngaji, tapi kita juga harus mikir gimana caranya supaya orang-orang yang belum ngaji menjadi ikut ngaji dan ada tuntutan untuk itu. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas tentang ke itu apa? Kesurupan ya. Kesurupan dalam tinjauan akidah Islam. Al-Quran dan hadits sebagai sumber memahami perkara yang gaib. Kenapa kita hanya berhenti dalam Al-Quran dan hadits saja? Karena untuk memahami perkara gaib tidak ada yang lebih tahu kecuali Allah. Tidak ada yang lebih tahu setelah Allah kecuali Rasulullah. Maka dua sumber yang kita pakai Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menggunakan kepada yang lainnya di dalam memahami perkara-perkara yang gaib. Kemudian macam-macam gaib kita sudah belajar, ada gaib yang mutlak dan ada gaib yang nisbi. Gaib mutlak artinya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Hanya Allah saja yang tahu. Contoh perkara gaib yang mutlak. Ngijing dinten napa niki? Besok hari Sabtu. Sabtu besok jam 8 ada apa kira-kira? Tidak tahu kan? Maksudnya apa yang akan terjadi? Nah itu namanya gaib mutlak. Itu hanya Allah yang tahu. Dan ada gaib yang nisbi. Gaib nisbi ini seperti jin, malaikat. Ini gaib. Tapi terkadang jin dan malaikat atas izin Allah dapat dilihat oleh manusia yang dikehendaki oleh Allah tentunya. Itu namanya gaib yang nisbi, semi gaib. Gaib yang bisa dilihat oleh manusia. Kemudian kita kemarin juga sudah membedakan antara jin dengan malaikat. Mereka sama-sama makhluk yang gaib, akan tetapi jin itu bisa menjelma, biasanya menjadi ular atau macan atau sesuatu yang sifatnya hewan-hewan seperti itu ya. Tapi kalau malaikat menjelma menjadi ke dalam bentuk yang bukan aslinya, biasanya dalam bentuk yang sempurna. Sementara jin ketika menjelma terlihat oleh manusia biasanya dalam bentuk yang menakutkan, biasanya seperti itu. Ini perbedaan jin dan malaikat. Ini gaib mutlak, gaib nisbi sudah ya. Kemudian
Kita kemarin juga sudah belajar bahwa yang namanya jin itu dia juga makan, dia juga minum, dia juga berhubungan sebagaimana manusia. Nah, satu lagi kemarin yang terlewatkan, bahwa jin itu memiliki wujud yang nyata. Jadi jasadnya jin itu betul-betul ada. Bukan gambaran tentang nilai-nilai negatif yang ada dalam diri manusia. Jadi ada jin, ada sifat yang jelek. Nah, kalau jin itu makhluk. Jin itu makhluk, bukan sifat. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kemarin juga kita sudah belajar tentang bagaimana bahwa dahulu ada jin yang mendatangi Abu Hurairah itu kan, yang dititipkan kepadanya Baitul Mal atau kurma ya, untuk mengawasi kurma. Kurma ini kurma di Baitul Mal, maka ada jin yang mencuri sehingga jin itu mengajarkan doa supaya kita terhindar dari gangguan jin. Apa yang diajarkannya? Di antaranya adalah membaca ayat kursi pada sore hari. Nah, kata Nabi kalau kita membaca sore maka akan dilindungi dari gangguan jin sampai pada waktu pagi. Membaca di waktu pagi juga akan dilindungi sampai di waktu sore. Termasuk setelah sholat fardu itu ada syariat untuk membaca ayat kursi. Lalu barang siapa yang mengingkari tentang keberadaan jin, ora percaya, wah jin ki ora ono, ngapusi, maka dihukumi oleh ulama sebagai orang yang kafir. Orang yang kafir karena telah mendustakan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwa jin itu ada. Bahkan termasuk ada juz 29 itu satu surat yang diberi nama surat jin. Nah, itu ada. Maka siapa yang meyakini bahwa jin itu ngapusi dan itu hanya fiktif, hati-hati, itu bisa jadi dia telah mendustakan ayat-ayat Allah. Adapun orang yang meyakini bahwa jin itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia, percaya nek ana jin ning ora percaya nek karo kesurupan ataupun kerasukan, maka di sini ia tidaklah kafir, akan tetapi dihukumi dia menjadi orang yang tersesat, orang yang keliru di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jin sama seperti manusia dibebani untuk beribadah, itu beban kepada jin. Nah, ini kemarin sudah ya. Kemudian macam-macam jin kemarin kita sudah bahas gitu ya. Ada jin yang karena dendam, ada jin yang karena suka dengan manusia, ada jin dan macam-macam itu. Nah, kemarin terakhir kita sudah membahas tentang hukum mengundang jin, itu tidak boleh. Termasuk hukum memanfaatkan kongsi. Kongsi ini ngono apa? Bekerja sama dengan jin untuk melukai seseorang. Dia minta tolong kepada jin supaya Pak Fulan dilukai. Itu nek dalam bahasa kita sering dengan istilah apa itu? Santet. Santet. Akon jin supaya melukai seseorang. Ini dosanya dua. Satu, dia telah bersekutu kepada jin, mensekutukan Allah. Jelas itu dosa yang jika dia tidak bertobat dengan itu, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, dia telah melakukan kedoliman
karena telah menyakiti saudaranya. Begitu. Kalau kemarin baru sampai kepada hukum ngundang, tak undang rene nggawa jadah, nggawa kopi, nggawa napa? Kembang, nggawa rokok supaya masuk, nggawa menyan supaya masuk dan kemudian bisa bersama dengan raga-raga manusia atau bukan jasad apa sing ting mriku niku, supaya kemudian dijadikan sebagai tontonan dan lain sebagainya. Ini tidak boleh menurut akidah. Menurut akidah itu tidak boleh. Baik. Ini kemarin sudah ya. Jin pembantu tukang sihir, jin nakal, ya ono jin nakal barang gitu. Jin yang ingin balas dendam. Nah, kemudian itu kemarin hukum masuknya sudah, hukum mengundang jin sudah. Ini yang tadi. Ya. Baik. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Wa ma kafara Sulaiman, akan tetapi Sulaiman itu bukankah orang yang kafir? Walakin nasyayatina kafaru, akan tetapi setan-setan itu mereka adalah yang telah kafir. Kenapa? Yu'allimunan nas, setan-setan itu mengajarkan kepada manusia tentang as-sikhra. Sikhra niku napa? Sihir. Jadi nanti dibuka lagi tafsirnya. Ini ada yang berpendapat bahwa suatu ketika ada malaikat yang diturunkan di negeri Babylon itu untuk menguji manusia supaya mengajarkan sihir-sihir, dan sihir-sihir itu diajarkan kepada yang lainnya. Bapak Ibu rahimakumullah, perlu kita pahami kenapa hikmahnya kok Allah mengizinkan adanya sihir itu, apa hikmahnya? Nanti kita akan ketemu dengan orang-orang yang dia berpikir liar sehingga dia mengatakan, lah kalau ilmu sihir itu tidak boleh, kenapa ilmu sihir itu ada? Kan begitu. Nek ilmu sihir, nek dukun itu ndak boleh, dolanan jin itu ndak boleh. Nah, kena ngopo kok semang ono jin? Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan khomer. Khomer niku napa? Khomer itu apa? Khomer minuman keras. Minuman keras itu boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Lah nang ngopo kok semang ada? Kan begitu. Pertanyaannya sama. Artinya apa? Artinya Allah itu membiarkan adanya ilmu sihir itu berkembang supaya menguji. Apa yang diuji? Supaya kita tidak boleh dekat-dekat dengan ilmu sihir itu. Sama sebagaimana dahulu Adam alaihi salam oleh Allah ditinggalkan, ditempatkan dalam maskan yaitu surga. Ning nang jero surga niku ada apa? Ada buah yang tidak boleh didekati. Itu sama hukumnya seperti itu. Wa yata'allamu namanya dzurruhum wala yanfa'uhum. Lalu orang-orang waktu itu mempelajari ilmu. Mereka belajar ilmu sihir yang sesungguhnya ilmu sihir itu tidak mendapatkan atau tidak bisa membuat mawarot dan tidak pula memberi manfaat. Maka sungguh mereka telah belajar ilmu sihir itu sehingga apa? Lamanishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Resiko yang didapat dari orang-orang yang menjalankan ilmu sihir, dari orang-orang yang praktik perdukunan, dari orang-orang yang bersekutu dengan jin, kata Allah, lamanistara malahu fil akhirati min khalaq. Mereka telah menjual harga mereka dengan apa? Dengan tidak mendapatkan bagian di akhirat
daripada surga yang telah disiapkan. Artinya apa, Pak? Artinya menjadi orang yang kafir. Jadi orang yang kufur terhadap Allah. Orang yang mengingkari syariat Allah. Dan itulah menjadi orang-orang yang syirkun, orang-orang yang bersekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau kanu ya'lamun. Dalam akhir ayat diterangkan seandainya mereka para tukang sihir itu mengetahui. Artinya apa? Artinya kadang-kadang ada di antara manusia yang bermain dengan sihir tapi mereka tidak tahu kalau itu tidak boleh. Lah kan sing diwaca ayat Al-Qur'an. Lah kan sing ditulis, malah kadang ada yang menulis ayat kursi dimasukkan ke dalam dompet. Jare lek men muni aman dari begal misalnya. Bahkan kadang-kadang dompet tempatnya itu putih. Ting di belakang kan dompet dijagongi, kadang-kadang masuk ke dalam kamar mandi. Nah, itu. Dan mereka tidak tahu kalau ilmu-ilmu seperti itu tidak boleh, karena Allah mengatakan lau kanu ya'lamun, andai mereka mengetahui betapa besarnya dosa-dosa yang didapat dari praktik perdukunan dan sejenisnya. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Perbuatan sihir merupakan salah satu dosa besar yang akan membinasakan pelakunya. Sebagaimana kata Kanjeng Nabi, ya kan? Di dalam sabdanya, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Apa saja? Salah satu yang pertama disebutkan di sini adalah berbuat syirik kepada Allah. Yang nomor 2 adalah berbuat sihir. Nah, ini sihir ini termasuk dosa yang besar, dosa yang luar biasa. Lalu malam hari ini kita akan sampai bagaimana caranya setelah kita meyakini bahwa sihir itu ada, setelah kita meyakini bahwa kesurupan itu ada, setelah kita meyakini bahwa manusia itu bisa terkena sihir, lalu bagaimana caranya agar kita selamat dari gangguan jin? Nah, ini nampaknya penting ini. Pertama adalah menghafal ayat kursi dan membacanya pada setiap selesai sholat fardu. Kemudian di pagi dan sore hari, serta ketika hendak tidur. Sebagaimana telah kita sebutkan pada awal bahasan kita ini tentang kisah Ubay bin Ka'ab itu tadi. Ning yo ora tok maca ayat kursi. Kadang-kadang ada orang itu beribadah minta simpel saja. Pengen berlindung dari jin, dibaca ayat kursi sore dan pagi, bahkan menjelang tidur dibaca. Ning ora salat ora poso padha ae kan begitu. Nah, maksudnya juga melakukan amal ketaatan, amal solih yang lainnya, terutama amalan-amalan yang sifatnya adalah wajib. Pertama ini ya tentang ayat kursi. Termasuk membaca zikir, ya kan? Pada doa-doa zikir pagi dan petang, nah, begitu. Kemudian doa masuk WC dan lain sebagainya. Ini doa-doa adab-adab yang diajarkan di dalam Islam. Yang kedua adalah dengan menghindari sebab-sebab yang mengundang jin untuk berbuat jahat kepada kita. Jadi ada sebab-sebab yang mengundang jin punya peluang untuk menggoda atau masuk ke dalam manusia. Apa di antara sebab-sebabnya? Terlalu banyak ngelamun. Ngelamun itu apa? Kosong, pikiran kosong gitu. Apa sebabnya lagi? Tidak pernah baca apa? Baca Quran, itu bisa. Apa sebabnya lagi? Meninggalkan
kewajiban. Yang intinya adalah banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Sehingga ketika ada orang yang terkena sihir, ketika ada orang yang diganggu oleh jin, maka yang ditanyakan pertama kali adalah apa yang selama ini dilakukan oleh orang itu. Itu pertama begitu. Jadi introspeksi dulu. Kadang-kadang tidak, malah kemudian dia bertanya begini, Pak, ini nganu kenang jin, kiten-kiten sinten nggih sing ngirimi ya. Pertanyaannya kadang seperti itu. Andai kata orang itu terjaga dalam ketaatan kepada Allah, andai orang itu terjaga dalam zikir-zikir yang tadi sudah disebutkan, fa insya Allah sesungguhnya yang namanya sihir itu haitsu ata, sihir itu adalah lemah. Jadi kalau ada kena orang sampai kesantet itu, yang pertama kali disalahkan itu bukan tukang santetnya, ning kok iso kesantet, pasti dia lalai dulu. Nah, ini caranya begitu. Jadi tidak sibuk kemudian kita enggak kaya ya, jualan di pinggir jalan, tiba-tiba dagangan kita tidak laku, kemudian kita bertanya-tanya, aduh golek-golek kae sing ngirimi ben dagangan saya tidak laku, atau kae atau itu. Tidak, pertama introspeksi dulu diri. Mungkin ada kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan, mungkin ada zikir-zikir yang ditinggalkan, mungkin selama ini jauh dari Al-Quran dan lain sebagainya. Ini menghindari sebab-sebab yang dapat mengundang jin. Nah, begitu. Termasuk sebisa mungkin kemarin dalam khutbah kami sampaikan, di dalam rumah itu dihindarkan dalam sur itu gambar-gambar yang bernyawa atau patung-patung, itu sebisa mungkin itu dihindarkan. Kenapa? Karena para malaikat lari dari rumah yang di dalamnya terdapat ya patung-patung, gambar-gambar yang begitu ya. Makanya ini perlu dihindarkan. Nah, kalau malaikat tidak mau masuk, berarti yang masuk siapa? Tentu jin, setan. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Ini yang pertama. Lalu itu sebab-sebab tadi untuk terhindar dari gangguan jin. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang bagaimana kalau ada orang yang sudah kena, baik itu kesurupan maupun kena jin? Yang pertama adalah mengeluarkan sihir tersebut dan menanggalkannya jika diketahui tempatnya dengan cara-cara yang dibolehkan menurut syariat. Bapak Ibu, salah satu yang perlu kita ketahui, biasanya ritual santet itu adalah dengan buhul itu ikatan, atau dengan boneka tertentu. Nah, ini biasanya begitu. Maka kalau kita tahu bahwa ada orang yang, tapi ya sulit memang untuk diketahui, yang dengan sengaja dia bekerja sama dengan jin, lalu kemudian dia mengambil patung, foto dan lain sebagainya, sehingga misalnya boneka itu diikat dengan buhul. Nah, kadang orang jadi nggak bisa jalan dan lain sebagainya, itu biasanya begitu. Jadi praktek perdukunannya seperti itu. Nah, kalau kita tahu itu, maka buhulnya dilepas. Insya Allah ketika buhulnya dilepas, selesai itu. Tapi ini juga biasanya sulit untuk diketahui. Kayak goleki sing anu sapa wae memang sulit. Nah, begitu ya. Ini yang pertama, cara yang pertama, buhul sihir itu dihilangkan.
Kalau kemudian kita dapati tiba-tiba di sekitar rumah kita ada sesuatu yang mencurigakan. Contoh, tiba-tiba mau berangkat subuhan, ada bunga atau apa yang disebarkan dan lain itu dihilangkan dulu. Begitu, itu dihilangkan. Termasuk di sini ketika seseorang datang ke satu tempat atau perdukunan, kemudian dia pulang dan dikasih oleh-oleh, misalnya apa, racah tertentu begitu ya, misalnya racah tertentu. Kemudian di satu hari ternyata orang ini bermasalah, maka racah itu harus diambil dan dihilangkan dengan cara dibakar dan lain sebagainya. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan ruqyah. Ruqyah yang sesuai dengan syariat. Ruqyah itu jampi-jampi. Ruqyah itu jampi-jampi. Pada dasarnya setiap ruqyah itu adalah tidak boleh kecuali ruqyah yang masyru', ruqyah yang disyariatkan. Jadi tidak ngawur. Ada ayat-ayat tertentu yang disebut sebagai ayat-ayat ruqyah. Tidak ngawur. Kadang-kadang ngawur di lapangan itu sok-sok ono Al-Fatihah diwaca ping 7 rasa ambegane, ada seperti itu. Atau Al-Fatihah diwaca balik. Nah, itu ada. Itu jadi ada syariat-syariat tertentu dalam masalah ruqyah. Karena sesungguhnya jampi-jampi itu adalah tidak boleh kecuali yang masyru' itu tadi. Nah, kemudian yang kedua yaitu dengan ruqyah ditambah dengan daun bidara. Daun bidara itu bentuknya kaya nopo, kaya ya berduri-duri itu ya. Sekarang sudah banyak di toko-toko panjenengan, di toko-toko herbal mau beli daun bidara begitu. Itu sudah banyak daun bidara seperti itu. Ruqyah daun bidara. Nah, apa yang cara yang ruqyah dengan daun bidara ini? Daun bidara kemudian dijadikan satu dalam bejana atau air, kemudian dibacakan ayat-ayat ruqyah, ditiupkan di situ, kemudian sebagian diminum, sebagian digunakan untuk mandi. Nah, ini memang ada caranya. Nah, ayatnya apa? Banyak sekali. Yang pertama tentu berlindung, ta'awud dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini apa? Setelah disiapkan begitu. Kemudian membaca apa ini? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ini yang disebut sebagai ayat kursi itu tadi. Nah, Al-Baqarah 255. Dan membaca surat ini ada dalam surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Ini memang ayat-ayat ruqyah. Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu, maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Jadi tongkatnya menjadi ular itu ya. Karena itu nyatalah yang benar dan batillah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Ini dibaca ayat ini termasuk daripada ayat-ayat ruqyah. Ini lagi nanti masih dengan sihir Yunus 79 sampai 82. Banyak ayat-ayatnya. Kemudian ada surat Toha ayat 65 sampai ayat 70. Kemudian termasuk Qul ya ayyuhal kafirun, al-kafirun. Ini juga termasuk ayat-ayat ruqyah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ini juga ayat-ayat ruqyah. Kemudian apa ini?
Al-Falaq ya. Al-Falaq ini ayat-ayat ruqyah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Nah, ini di sini ada buhul-buhul itu tadi ikatan-ikatan itu ya. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Nah, ini penting sekali untuk dibaca. Termasuk ini disyariatkan di dalam zikir pagi dan sore. Nah, begitu. Al-Falaq ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian An-Nas. Nah, ini biasa ya, sudah dibaca seperti itu. Setelah membacakan ayat di atas, maka air yang sudah disiapkan tersebut hendaklah dia meminumnya sebanyak 3 kali dan kemudian mandi menggunakan sisa air tersebut. Dengan demikian insya Allah penyakit sihir akan hilang, dan jika perlu hal itu boleh diulang 2 kali atau lebih ya. Seperti itu. Termasuk mohon maaf, ini pengobatan tersebut juga sangat baik bagi suami istri yang tidak bisa bersatu ya, tidak bisa berkumpul. Itu juga ternyata ada yang seperti itu, ada. Baik. Sampai di sini dulu. Kita jeda sebentar. Ada pertanyaan barangkali? Oh ya. Hukum menonton orang yang kesurupan. Artinya ini masuk ke dalam yang tadi kami sampaikan, bahwa kesurupan yang dilakukan dengan sengaja. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, sama kalimatnya, hukum menonton bagi orang yang kesurupan. Misalnya tiba-tiba tonggone kiambak niki ketok rumah, Pak, Mas Fulan kesurupan. Nah, kita ke sana, kemudian bingung ngarep apa, nonton dong. Itu makna yang kedua itu ya. Tapi barangkali yang ditanyakan ini adalah makna yang pertama. Kami jawab sebisa kami bahwa di dalam konsep kita mengenal istilah ta'awun alal birri wat taqwa. Tulung menulung, tolong menolong, bahu membahu, bersama-sama, saling mendukung dalam apa? Birrun. Birrun itu apa? Kebaikan. At-taqwa, ketakwaan. Ini perintah Allah. Wala ta'awanu, jangan kamu tolong menolong. Jangan kamu ikut berkontribusi. Jangan kamu ikut mendukung alal ismi, tentang satu keburukan, satu kefasikan, satu kemaksiatan, wal udwan, dan tentang permusuhan. Ini tidak boleh. Sisi lain kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan. Sisi lain kita juga diingatkan untuk tidak tolong menolong dalam keburukan. Mantala ala sunnatin, siapa yang menunjukkan dalam satu sunnah kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan kebaikan bagi orang yang melakukan kebaikan itu. Dan sebaliknya, siapa orang yang menunjukkan dalam satu keburukan atau ikut bersama di dalam mengusung keburukan itu, dikhawatirkan dia juga akan mendapatkan dosa, bahkan dosa jariyah. Sehingga kalau jawaban bijak dari kami, sebisa mungkin sekuat tenaga kita tidak usah untuk ikut seperti itu. Namun itu pun harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita pengen nahi mungkar,
Jangan sampai kita kepingin supaya masyarakat meninggalkan kemungkaran justru dengan tindakan kita yang terlalu masif, yang tidak pakai hikmah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Hendaklah kamu debatlah, hendaklah kamu rubahlah kekurangan atau kerusakan itu dengan ahsan, dengan baik. Oleh karena barangkali tindakan atau sesuatu yang muncul dari kita dalam rangka untuk merubah itu dengan teknik yang tidak pas, sehingga justru alih-alih kita ingin menyadarkan masyarakat tentang hal itu, justru malah semakin besar. Ini juga perlu diwaspadai dan dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Sebisa mungkin seperti itu. Kalau tidak punya kekuatan, lebih baik sabar diam mengingkari dalam hati. Kalau sudah punya kekuatan silahkan. Bahkan ketika bisa mengarahkan itu lebih baik. Nah, ini seperti itu. Jadi menurut saya ya bahkan sampai menonton pun itu termasuk yang tadi ta'awun alal itsmi wal udwan. Apalagi menjadi penyokong donatur utama. Ini kan tambah lik ora itu. Jadi apa namanya? Resiko yang terlalu berat dia ambil. Ada lagi silahkan jika ada. Apabila kita mempunyai anak yang baru lahir terus kita menanam hari-hari terus dikasih jarum atau kaca, itu apakah itu suatu perbuatan dari dukun? Ya, wallahu ta'ala alam. Pertama kami serahkan dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jawaban kami mewakili dan mudah-mudahan jawaban ini adalah jawaban yang benar. Baik, saya punya buku bagus di rumah, itu adalah parenting anak atau pola pendidikan anak, ditulis oleh Ibnul Qayyim al-Jauzi. Itu bahkan buku itu sangat bagus, sehingga di dalam mendidik anak itu ternyata tidak sekedar setelah anak itu lahir, bahkan dari bagaimana cara kita memilih pasangan itu sudah ada. Sampai kemudian anak lahir, sampai akikah, sampai bagaimana dewasa, sampai bagaimana besar, sampai bagaimana anak itu siap di dalam masa pra-nikah itu ada. Dan mohon maaf, mudah-mudahan bukan dari kekeliruan kami, saya tidak mendapati tentang tuntunan syar'i yang ada di dalam situ untuk menanam ari-ari, kemudian ari-ari itu diberi apa tadi? Jarum, pengilon, apalagi? Itu saya kok tidak tahu nah itu. Tidak tahu nek dari sisi medis barangkali ada penelitian dan ini nampaknya bagus jika ada yang mau meneliti gitu. Jadi apa efek ari-ari yang dikei apa tadi pengilon sama jarum? Mbok-mbok bocahnya tadi tambah cerdas, mbok-mbok itu. Itu perlu untuk diteliti kalau dari segi medis. Tapi dari segi ranah syar'i insya Allah belum ada aturan mengenai hal itu. Lalu bagaimana hukum orang yang melakukan itu? Ini kan penting. Satu, dia bisa masuk ke dalam perkara yang mubah. Kenapa perkara yang mubah? Karena barangkali tidak menabrak syariat. Kenapa tidak menabrak syariat? Sebab itu hanya dilakukan, wah saya enggak tahu. Sing penting yo ngene iki, saya enggak tahu maksudnya kenapa, yang penting seperti ini, yaitu mubah. Paling tidak mentok-mentok mubah, minimal mubah. Wong bapakne kula niku, mbahe kula niku angken nek ari-ari niku ya caranya seperti ini, itu mubah. Paling tidak begitu. Tapi kalau kemudian diyakini bahwa itu bagian dari ibadah, nah
ini dalam masuk kategori mohon maaf bid'ah. Kalau diyakini itu menjadi satu ibadah yang mana ibadah itu kemudian dia menunjukkan supaya dengan adanya itu, dengan catatan bahwa supaya si bayi sehat, selamat dan lain sebagainya, dan bahkan dimintakan dari perbuatan ini, ya itu bisa dalam kategori syirik. Jika kemudian dia meyakini bahwa itu adalah bagian dari syariat yang kemudian syariatnya itu muncul bukan dalam tanda kutip dari Al-Quran dan hadis, tapi dia meyakini bahwa yang memberitakan itu adalah makhluk, misalnya seperti jin dan lain sebagainya, atau dia melakukan itu karena perintah dukun dalam tanda kutip, bukan dukun pijet, tapi dukun yang betul-betul dukun. Nah, itu bisa dalam kategori syirik. Sehingga kita tidak mudah, kita tidak gampangake kamu syirik, tidak bisa seperti itu. Ini harus sampai ke dalam ranah yang jeli seperti itu. Nah, itu. Tapi koyon-koyone nek jamaah ngaji Al-Amin kok isyarek koyo ngono yo. Ya, Pak, koyo nah, seperti itu. Ada lagi silahkan terakhir sebelum selesai. Cukup ya. Nah, ini. Insyaallah besok kita lanjutkan. Sebelumnya kami tutup wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui dari hal-hal yang kami sampaikan. Nah, ini nanti ayat-ayatnya bisa untuk kami share ya. Kemudian dengan tiupan dan sentuhan membaca surat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi dan Al-Baqarah terakhir, Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, An-Nas sebanyak 3 kali atau lebih, kemudian disertai dengan tiupan dan sentuhan pada bagian yang terasa sakit dengan menggunakan tangan kanan. Ternyata ruqyah itu tidak hanya untuk orang kesurupan, bahkan ketika kita sakit ini bisa menggunakan ayat-ayat itu supaya ditiupkan kepada bagian yang sakit. Ini sakit secara fisik. Kemudian membaca zikir dan doa ruqyah. As'alullahaladzim Rabbil Arsyil Azim ayyashfika, ini doa-doa ruqyah ya. Kemudian bi izzatik wa qudratihi min syarri ma ajitu wa uqdir. Nah, ini juga seperti itu dibaca 7 kali. Nah, ini doa sakit. Banyak di sini. Dan baca doa ini. Nah, begitu. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan, binatang berbisa, dan dari setiap mata yang jahat. Nah, begitu. Makanya salah satu usaha yang bisa kita lakukan, selain kemudian barangkali rumah kita sering dimasuki oleh binatang yang berbisa, misalnya seperti Pak Ridwan itu kan sering, karena memang kondisinya jejer kalen itu memang. Nah, ini juga selain pelihara nopo Bu? Kucing ya, jangan anjing ya. Kucing, anjing sudah kita bahas kemarin. Pelihara kucing, nah ini juga bisa mengamalkan doa ini, minta perlindungan kepada Allah, dan Allah sangat mudah untuk dong-dongane ula niku ajeng melebet ning karena doa ini dadi ora sida mlebu. Wah, tahu. Nah, itu bisa ini diamalkan dari binatang-binatang yang berbisa. Dan doa dari setiap mata yang jahat. Mata yang jahat itu apa? Ada tidak mata yang jahat? Apa itu mata jahat? Mata jahat. Jadi mata itu ternyata ada yang baik, ada mata yang jahat. Indikator mata jahat itu apa? Indikator mata jahat itu adalah SMS. Susah melihat, senang. Betul. Senang melihat, susah. Susah melihat seneng, seneng melihat susah. Tonggone susah deknen seneng, tonggone seneng deknen susah. Itu SMS. Ini mata yang jahat. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Sebagai seorang muslim, kita harus sebaliknya. Seneng melihat seneng, gitu kan. Susah melihat susah, bukan susah melihat senang, senang melihat susah. Baik, Bapak Ibu, demikian apa yang dapat kami sampaikan.
insya Allah ini menjadi barangkali materi yang saya tuh khawatir nanti hadisnya malah ada kuda-kuda kesurupan begitu ya. Jadi saya kira seperti itu. Kemudian salah satunya dengan berbekam dan dengan obat-obat alami seperti minyak zaitun dan lain sebagainya, itu ada materinya untuk itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf tadi ada pertanyaan sempat kami jawab, jika tepat itu ya pasti dari Allah Subhanahu wa taala, jika itu keliru ya tentu dari kesalahan kami. Dan setelah kajian masih kita buka untuk sesi tanya jawab di luar kajian, itu lebih enak. Silahkan bisa WA kami atau bisa menemui secara langsung. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.